Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudara-saudara sekalian yang membutuhkan buku khutbah Jumat, silakan kunjungi toko kami di Shopee dengan nama Toko Buku Zizi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya. Jika ongkos kirim di dalam Shopee ketika mau berbelanja lebih mahal daripada harga buku yang kami sediakan, maka kami sarankan untuk membeli buku dalam bentuk teks PDF. Silakan hubungi nomor kami di WA kami, dan juga kami menawarkan 100.000 untuk mendapatkan 17 e-book berupa buku khutbah dan buku dakwah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faya ibadallah, usikum wa nafsih wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat besar. Diberikan nikmat kesehatan. Tidak hanya kesehatan fisik, kaki dapat melangkah, tangan dapat dihayunkan, tetapi melainkan dari itu pula kita diberikan pula kesehatan rohani. Ada niat dari rumah masing-masing untuk menunaikan salat fardu Jumat secara berjamaah pada hari ini. Salawat beriringan dengan salam kita sampaikan buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kalender Hijriah, maka pada hari ini, di hari Jumat ini, kita sudah berada pada tanggal 17 Sya'ban. Dalam artiannya apa? Kurang lebih 13 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Orang-orang salafus saleh, para ulama-ulama terdahulu, 6 bulan belum lagi sampai pada bulan suci Ramadan, mereka telah berdoa. Apa doa yang mereka panjatkan? Allahumma balighni Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umur kami kepada bulan suci Ramadan. Mengikuti itu pula, maka kita pun berdoa ketika memasuki bulan Rajab. Kita pun telah berdoa dengan permintaan yang sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban
wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Sa'ban, sampaikanlah umur kami kepada bulan suci Ramadan. Itulah doa yang senantiasa kita selipkan dalam setiap solat kita. Kita minta keberkahan di bulan Rajab, minta keberkahan di bulan Sa'ban, dan minta dipanjangkan umur sampai kepada bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan pula. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu memasuki persiapan bulan suci Ramadan ini, apa yang harus kita persiapkan? Karena kita berada di bulan Sya'ban. Sya'ban sendiri berasal dari kata syi'ab yang bermakna pendakian di atas bukit. Maka Sya'ban ini adalah persiapan, bulan persiapan seorang mukmin menuju kepada bulan suci Ramadan. Persiapan kita tak berapa lama lagi, hanya kurang lebih 13 hari kita sudah berada di bulan Ramadan. Apa persiapan yang perlu? Setidak-tidaknya ada 3 hal yang perlu kita persiapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan yang agung dan mulia itu. Pertama, ialah perbanyak memohon ampun, bertaubat, memperbaiki hubungan hablum minallah, perbanyak bertaubat kepada Allah, perbanyak meminta ampun kepada Allah atas segala dosa dan silap salah yang sudah kita kerjakan. Tak ada manusia yang tak luput daripada salah kecuali baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata'un, bahwa sesungguhnya setiap anak Adam itu memiliki salah. Tapi sebaik-baik salah yang kita lakukan adalah kita bertaubat kepada Allah. Renungi di hari ini, setahun keluar dari Ramadan yang dulu, memasuki bulan Syawal. Tak berapa lama lagi kita akan kembali masuk Ramadan. Bagaimana amal ibadah kita setahun yang telah berlalu? Baguskah? Tidak baikkah? Hanya kita yang tahu bagaimana amal kita selama ini. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Tentunya wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Allah. Caranya taubat, beristighfar, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perbanyak istighfar setelah salat. Selesai salat fardu, lazimkan istighfar. Karena kita tak tahu, wahai para jamaah hadirin sekalian yang berbahagia, umur siapa yang bisa menduga, umur siapa yang bisa mengira. Begitu banyak manusia keluar dari rumahnya dalam keadaan sehat, mengendarai kendaraan bermotornya, mengendarai kendaraan mobilnya, tetapi tak sedikit pula di antara manusia itu ketika dia pulang ke rumah, dia tak lagi menaiki kendaraannya, tetapi dia diantar oleh orang lain, tetapi dia diantar oleh ambulan. Tidak sedikit juga orang-orang yang keluar dari rumahnya, dari rumah dia bisa berpakaian dengan sendiri, memakai pakaian sendiri, tapi ketika dia pulang ke rumah, orang lain yang membukakan bajunya, lalu memandikan, lalu mengafankan. Tak sedikit juga seseorang yang tidur di malam hari, belum lagi dia tidur, dia tertawa, terbahak-bahak, bergembira bersama keluarganya, tetapi di waktu pagi di masjid diumumkan akan berita kepulangannya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Badan masih sehat, mata masih terang benderang melihat, tangan kaki masih sanggup dihayun dan melangkah. Artinya jangan tunda untuk memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka persiapan pertama memasuki bulan suci Ramadan, wajib kita lakukan adalah beristighfar, perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kesalahan yang telah kita lakukan. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa persiapan yang kedua yang perlu kita siapkan menuju bulan suci Ramadan? Yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah, kalau tadi kita perbaiki hablum minallah, hubungan kita kepada Allah kita perbaiki, maka yang kedua adalah perbaiki hablum minan nas. Perbaikilah hubungan kepada sesama manusia, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan saudara mara, hubungan dengan karib kerabat. Sudah saatnya kita menyudahi perselisihan yang selama ini. Kalaulah dengan tetangga tidak saling sapa, berusahalah untuk saling sapa. Kalau dengan sesama kakak beradik selama ini selisih paham, maka mulailah mencari titik temu untuk perbaikan. Karena apa? Menyangka diri kita nanti di bulan suci Ramadan beramal baik, beramal ibadah dengan baik, puasa di siang hari, malam hari salat tarawih, witir, tadarus, lalu berharap semua itu diterima oleh Allah. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salasatun la tartafi salatuhum fawqahum sihim sibran. Ada 3 golongan yang pahala salatnya saja tidak terangkat dari atas kepalanya walau hanya sejengkal. Ibadah solat saja tidak terangkat, bagaimana ibadah lain mau terangkat? Siapa mereka? Salah satunya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wa akhwani mutasyarimani, yakni adalah seorang manusia, seorang mukmin, seorang muslim yang dia dengan orang lain dia bertikai, berselisih paham, maka sungguh menyangka banyak amal ibadah, ternyata terangkat pun tidak kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Sya'ban adalah momen kita untuk saling memaafkan, untuk saling kembali mengunjungi kalau selama ini terselisih dalam salah paham dalam kehidupan. Lalu yang terakhir yang perlu kita persiapkan adalah ilmu tentang ibadah puasa itu sendiri, ilmu tentang Ramadan itu sendiri. Alangkah baiknya kalau di masjid ini diadakan sebuah acara menjelang bulan suci Ramadan, berkumpul para jamaah mendengarkan apa-apa yang perlu dipersiapkan di bulan suci Ramadan, apa-apa saja yang perlu dibawa berada dalam bulan suci Ramadan, apa yang harus dikerjakan pada bulan suci Ramadan, apa yang tidak boleh, apa yang boleh, apa yang membatalkan puasa, apa pula yang membatalkan pahala puasa itu sendiri. Maka sungguh memasuki bulan suci Ramadan penuh dengan ilmu, penuh dengan pengetahuan akan bulan suci Ramadan, maka berada dalam bulan suci Ramadan penuh dengan berkah, penuh dengan pahala. Kalaulah seorang itu memasuki bulan suci Ramadan namun dia tak paham bagaimana Ramadan itu, dia tak paham bagaimana dengan puasa itu sebenarnya. Orang berpuasa dia berpuasa, orang tarawih dia tarawih, orang witir dia witir. Kata Rasulullah SAW mengingatkan kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-'atasa wal ju'. Begitu banyak orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dia jalankan, melainkan rasa haus dan lapar saja. Apa penyebabnya? Salah satunya adalah tak ada bekal ilmu memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan pada Jumat yang agung dan mulia ini, dalam suasana mimbar Jumat yang singkat ini, kita dapat mempersiapkan diri kita akan 3 hal tadi. Pertama, kita perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita perbaiki hubungan kita dengan sesama tetangga, saudara, karib kerabat.
dan sanak famili lainnya. Terakhir, maka tentu persiapkanlah ilmu sebaik-baiknya. Ilmu itu pula tak harus saja mendengarkan ceramah secara langsung, melainkan teknologi yang semakin berkembang memungkinkan kita untuk mendengarkan tausiah-tausiah baik melalui media sosial maupun media-media televisi maupun media-media elektronik lainnya. Semoga memasuki bulan suci Ramadan ini Allah sampaikan umur kita kepada bulan yang agung dan mulia itu. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim.